Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang mulia ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bacaan Al-Quran kita, yakni di surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini sering kita baca di dalam sholat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memperbaiki bacaan surat Al-Ikhlas tersebut. Baik, sebelum kita membahas bagaimana caranya membaca surat Al-Ikhlas per ayat, maka akan dicontohkan terlebih dahulu cara membaca surat Al-Ikhlas dengan bacaan yang baik dan benar insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, selanjutnya kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surat Al-Ikhlas yaitu membaca qaf dengan suara yang tipis, ya, tidak dibaca dengan suara yang tebal. Padahal di sini huruf qaf bukan huruf kaf. Jadi dibaca tebal yaitu qul, ya. Qul, tidak boleh kul. Huwallahu ahad, ya. Huwallahu ahad. Yang sering terjadi juga ketika membaca huruf dal yang sukun, ya. Karena di sini diwaqafkan, ya, maka dal dibaca sukun. Ketika dibaca sukun, maka huruf dal ini mengeluarkan sifat qalqalahnya, yaitu memantulkan bunyi dari huruf dal. Ahad, ahad, tidak boleh ahad, ya. Akan tetapi ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya ayat yang kedua. Ayat yang kedua cara membacanya insyaallah yang benar Allahus samad. Allahus samad. Jadi cara membacanya Allahus samad. Yang sering salah ketika membaca ayat yang kedua, ya, membaca shad dengan cara kurang tebal, ya. Nah, padahal huruf shad ini merupakan huruf isti'la, ya, yang bunyinya harus tebal, ya, berbeda dengan huruf sin. Kalau huruf sin itu tipis, ya, maka cara bacanya Allahus samad. Allahus samad. Cara menebalkan huruf shad yakni mengangkat pangkal lidah bagian belakang dan tengah lidah, kemudian meletakkan ujung dari lidah di belakang dinding gigi seri bagian bawah, ya. Dan yang juga sering terjadi kesalahan yaitu ketika mensukunkan huruf dal, ya. Terjadi banyak kesalahan, tidak dipantulkan atau tidak mengeluarkan sifat qalqalahnya, ya. Jadi insyaallah cara membacanya Allahus samad.
Allahus Samad. Selanjutnya ayat yang ketiga. Yang sering terjadi kesalahan juga di ayat yang ketiga ini sama seperti ayat yang kedua, yaitu tidak memantulkan huruf dal, tidak mengkolkolahkan huruf dal. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, banyak di antara kita membaca huruf dal ya, tidak mengeluarkan sifat qalqalahnya ya. Cara membaca yang benar insyaallah lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, seperti itu. Selanjutnya pada ayat yang keempat, cara membaca ayat yang keempat yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang sering terjadi kesalahan ya pada ayat yang keempat ini membaca huruf kaf dengan tebal sehingga mirip dengan huruf qaf. Walam yaqul lahu, padahal yang benar insyaallah walam yakul lahu, kaf tipis ya. Dan di sini ada nun yang sukun ya, kemudian diikuti huruf lam ya, maka di sini tidak boleh didengungkan. Walam yakul lahu. Nama tajwidnya yaitu idgham bila gunnah. Ya. Kemudian selanjutnya huruf ha yang berharokat dhammah ya, panjang ya. Di sini ditandai dengan ada huruf seperti huruf waw kecil, maka ini dibaca panjang satu alif. Namanya mad silah qasira ya, namanya mad silah qasira. Ya, kesalahan yang sering terjadi juga ketika mengucapkan huruf kaf ya di sini. Kufuwan dibaca kufuwan. Ya, yang benar insyaallah kufuwan. Kaf termasuk huruf yang tipis, maka dibacanya kufuwan. Kufuwan, bukan kufuwan. Bukan kufuwan tapi kufuwan. Ya. Selanjutnya hukum tajwid ketika ada tanwin fathah atau fathatain bertemu dengan hamzah ya, maka ini dibaca jelas ya. Nama hukum tajwidnya yaitu izhar halqi. Jadi cara bacanya tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan terlalu lama. Kufuwan ahad ya, seperti itu. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran dan bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.